Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan melanjutkan praktek elektronika 2 dengan materi Unijunction Transistor atau transistor UJT. Pertama kali kita akan membuat rangkaian seperti ini dulu. Ada beberapa komponen yang kita perlukan. Yang pertama baterai, kita butuh baterai 5 volt. Switch, kita pilih yang single pole. Lalu kita butuh potensio. Kita membutuhkan resistor 270 ohm dan resistor 100 ohm dan transistor UJT itu sendiri. Kemudian untuk pengukurannya, karena kita mengukur arus, maka kita membutuhkan DC ammeter. Ini ada di bagian icon yang berbentuk seperti multi, lalu kita pilih DC ammeter. Lalu untuk pengukuran tegangan emitter dari transistor UJT atau tegangan input dari transistor, maka kita gunakan DC voltmeter. Silahkan teman-teman buat rangkaiannya menggunakan Proteus atau menggunakan Electric Circuit Studio. Dan sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikan. Lalu silahkan diperhatikan berapa besar tegangan, perubahannya berapa, lalu arus yang terbaca berapa, lalu dinaikkan lagi arusnya berapa, sampai arusnya menjadi maksimum, itu terbaca pada tegangan berapa. Kemudian tiba-tiba setelah arusnya maksimum, kemudian tegangannya akan turun drastis, dan kemudian akan kembali naik perlahan. Maka perhatikan keadaan-keadaan itu supaya kalian bisa catat ke dalam tabel percobaan. Sekarang akan saya jalankan. Ini kita hubungkan dulu switch-nya supaya arusnya mengalir. Saya kembalikan ke 0, minimal tegangannya dan minimal arusnya. Perhatikan perubahan tegangan di sini dan pembacaan arusnya berapa. Oke, nilai potensial sudah berada pada nilai maksimumnya.
Saya akan ulangi sekali lagi supaya kalian memperhatikan dan bisa mencatat berapa arus maksimum yang dihasilkan dengan nilai tegangan berapa. Saya kembalikan lagi ke 0, lalu akan saya percepat sedikit. Ketika mendekati maksimum, silahkan diperhatikan nilai tegangannya berapa. Oke, demikian percobaan untuk karakteristik UJT. Silakan dicatat hasil pembacaan arus dan tegangannya ke dalam tabel pengukuran datanya. Kita lanjutkan untuk yang percobaan aplikasi UJT. Oke, melanjutkan kembali untuk percobaan praktek UJT. Kali ini kita akan mempraktekkan rangkaian aplikasi UJT berupa generator sinyal atau pembangkit pulsa. Sekarang kita buat rangkaiannya lebih dulu. Rangkaiannya seperti ini. Komponen yang diperlukan adalah resistor 10 kilo ohm, resistor 1 kilo ohm, resistor 100 ohm, kapasitor 1 mikrofarad, dan transistor UJT sendiri. Nanti kalian bisa mencarinya di komponen di sini. Kita pick device, lalu kita pilih satu persatu komponennya. Di sini kalian bisa melihat kata kuncinya ada di sini, minres 10K, minres 1K, dan sebagainya. Yang terpenting adalah untuk kapasitor, kita gunakan kapasitor animated. Sekarang kita lihat, kita pick device, lalu ketikkan di sini kapasitor animated. Lalu muncul seperti ini, kita pilih saja kapasitor aktif, lalu kita letakkan di sini. Oke, hanya itu saja untuk komponen. Yang terpenting adalah kapasitor animated supaya simulasinya dapat dijalankan. Lalu, karena kita akan menghasilkan pembangkit pulsa, maka kita gunakan alat ukurnya berupa osiloskop. Meskipun ini adalah tegangan DC, tapi karena kita akan menghasilkan pulsa, maka kita harus melihatnya pada osiloskop supaya gelombangnya lebih jelas terlihat. Oh ya, satu lagi, untuk tegangan DC, kita bisa mengambilnya di bagian generator mode. Lalu kita pilih di sini yang DC, karena kita hanya membutuhkan tegangan DC. Jangan lupa, tidak hanya power positifnya saja, tetapi kita butuh groundnya di sini. Kita carinya di bagian terminal mode, lalu kita pilih yang ground. Oke, untuk rangkaiannya seperti itu. Lalu setelah dibuat, kita jalankan simulasinya.
yang terjadi seperti apa, silahkan diperhatikan. Oke, ini adalah hasilnya. Kita perhatikan di sini, channel A terhubung pada pin B2 dan channel B terhubung pada pin B1 dari transistor UJT. Maka di sini channel A berwarna kuning adalah hasil dari output B2 dan untuk channel B berwarna biru di sini berarti ini adalah output dari B1. Silakan nanti teman-teman perhatikan di sini berapa periodenya dari mulai dia bernilai high sampai dia low kemudian kembali lagi high. Karena kita akan menghitung berapa besar periodenya. Sama seperti yang di bagian output B1, ini juga sama. Maka kita perlu hitung periodenya dari nilai high sampai dia menjadi dari low ke high, lalu low sampai dia di titik low yang akhir di sini. Jangan lupa untuk menghitung periode harus memperhatikan time per diff-nya. Di sini time per diff-nya untuk osiloskop digital Proteus. Di bagian yang kuning sini, ini adalah untuk siklus positifnya, dan untuk di bagian yang biru, output yang biru merupakan output dari siklus negatif rangkaian. Oke, begitu. Silahkan dicoba dan dikerjakan tugas untuk praktikum aplikasi UJT. Terima kasih.